Pembalasan dari Iran menjadi mimpi buruk bagi Israel yang mengguncangnya siang dan malam. Selain itu, pihak Iran juga menyebut bahwa tanda jatuhnya Israel sudah semakin dekat. Mengutip Al-Mayadin pada 9 September, hal itu dikatakan oleh Jenderal Hussein Salami, Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam dalam pidatonya pada Minggu 8 September 2024. Panglima IRGC itu menggarisbawahi bahwa saat ini Israel sedang menghadapi krisis, menekankan bahwa rezim Israel tengah mengalami kebingungan dan keresahan internal. Mengingat ratusan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan utama, disebutnya Israel terjebak dalam krisis tanpa jalan keluar. Jenderal Salami memperingatkan bahwa Israel harus segera sadar di mana mereka tidak dapat terus memanipulasi garis merah Iran tanpa konsekuensi yang serius. Sehingga Salami menyatakan bahwa mimpi buruk pembalasan Iran telah tanpa henti mengguncang Israel siang dan malam. Juga menggarisbawahi bahwa tanda-tanda jatuhnya Israel dan musuh lainnya sudah semakin nyata. Abu Ubaidah memuji aksi heroik dan luar biasa dari martir Maher Al-Jazi. Lantaran Al-Jazi sukses menembak dan membunuh 3 warga Israel yang merupakan personil keamanan di perlintasan. Mengutip Al-Mayadin pada 9 September, hal itu diutarakan oleh juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah pada Minggu 8 September 2024. Perlu diketahui aksi heroik yang disebutkan Ubaidah adalah aksi Al-Jazi yang bekerja sebagai truk sopir, menembak dan membunuh 3 warga Israel di perbatasan Jembatan Allenby. Sementara media Israel melaporkan bahwa warga Israel yang tewas itu adalah personil keamanan di wilayah perlintasan tersebut. Dalam pernyataan, Ubaidah menyatakan bahwa pistol pahlawan Yordania yang digunakan untuk membela Al-Aqsa dan rakyat Palestina terbukti lebih efektif daripada pasukan besar dan persenjataan militer yang sangat banyak. Pernyataan itu merujuk pada negara-negara Arab yang telah mengkhianati Gaza. Sehingga sang juru bicara mencatat bahwa operasi Al-Jazi mencerminkan hati nurani umat dan dampak banjir Al-Aqsa. Disebut juga merupakan gambaran mimpi buruk yang senantiasa menanti entitas Zionis di tangan para pahlawan umat. Hizbullah melanjutkan serangan balasannya ke lokasi militer Zaura, Israel, melancarkan serangan udara yang menargetkan Iron Dome dan titik lokasi perakitan senjata Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 9 September, serangkaian serangan udara Hizbullah itu telah dilakukan pada Minggu 8 September 2024 kemarin. Menurut pernyataan Hizbullah, serangan itu mengakibatkan serangan langsung dan menyebabkan jatuhnya korban di pihak tentara Israel. Tak sebatas itu, dalam serangan berikutnya Hizbullah melancarkan serangan roket ke lokasi Sumakah. Hizbullah juga menargetkan perkumpulan tentara Israel di dataran tinggi Abu Dajjaj dengan peluru artileri yang menyebabkan jatuhnya korban Israel lebih banyak lagi.
Selain itu, Hizbullah juga melancarkan serangan pesawat nirawak di pangkalan Angkatan Laut Ras Nakoura yang menyerang posisi perwira dan tentara Israel. Menembakkan rentetan roket ke permukiman Shamir dan Kiryat Shmona yang sebelumnya juga sudah terkena serangan roket Falak sebagai balasan. Ex-Perdana Menteri Israel Ehud Barak menyebut bahwa Israel lebih dekat dengan kekalahan. Ehud Barak menyebut bahwa memerangi Hizbullah menjadi kesalahan terburuk bagi Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 9 September, hal itu dikatakan oleh Ehud Barak dalam wawancaranya dengan Israel Hayom pada Minggu 8 September 2024. Ia lebih mengkritik kepemimpinan Israel di bawah naungan Perdana Menteri Israel saat ini Benyamin Netanyahu. Barak menggarisbawahi bahwa perang apapun dengan Hizbullah akan menjadi kesalahan besar bagi Israel. Disebut oleh Barak bahwa Israel sedang menelan realita pahit, di mana sedang berjuang tanpa rencana yang jelas untuk masa depan, lebih dekat dengan kekalahan daripada mencapai kemenangan penuh. Bahkan Barak memperingatkan bahwa Israel hanya tinggal selangkah lagi dari kekalahan dan bukannya kemenangan mutlak, serta menyebut bahwa situasi saat ini dapat meningkat menjadi perang skala penuh, sehingga Barak menekankan pentingnya bekerja sama dengan Amerika Serikat dan negara-negara moderat lainnya untuk mencegah hasil seperti itu. Perang di jalur Gaza diprediksi meluas, Israel dan Suriah berpotensi berperang. Serangan udara Israel di Suriah telah meningkat sejak serangan Hamas 7 Oktober terhadap Israel yang memicu perang di Gaza. Mengutip Arab News pada 9 September, Israel telah menyerang Suriah Tengah pada Minggu 8 September 2024 malam waktu setempat. Ibasnya 7 orang tewas, 3 diantaranya warga sipil, 4 lainnya adalah tentara tak dikenal, serta melukai 15 orang lainnya dan menghancurkan fasilitas militer di daerah terdampak. Hal itu diumumkan oleh Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris yang memiliki jaringan sumber yang luas di dalam negeri. Dijelaskan bahwa 13 ledakan dahsyat terdengar, terkhusus di zona yang menampung pusat penelitian ilmiah di Masyaf, tempat kelompok pro-Iran dan pakar pengembangan senjata berada. Suriah mengklaim bahwa pertahanan udara mereka juga menembak jatuh beberapa rudal Israel.
Perang Israel dengan Hizbullah memasuki babak baru. Terbaru, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut telah menginstruksikan perang habis-habisan. Mengutip channel 12 Israel pada 9 September, hal itu diutarakan oleh Netanyahu selama sesi kabinet mingguan pada Minggu 8 September 2024. Dijelaskan oleh Netanyahu bahwa proksi terkuat Iran adalah Hizbullah di Lebanon. Ia pun menyatakan bahwa ia telah menginstruksikan tentara IDF dan semua pasukan keamanan untuk bersiap mengubah situasi tersebut, sehingga pihaknya berkewajiban untuk mengembalikan semua penduduk di utara ke rumah mereka dengan aman. Perlu diketahui, antara Hizbullah dan Israel telah saling serang lintas perbatasan dan terbaru terjadi pada Minggu 8 September pagi waktu setempat. Hizbullah mengatakan telah membombardir kota Kiryat Shmona di Israel Utara dengan rentetan roket Falak. Serangan udara itu disebut sebagai respons terhadap serangan Israel dan khususnya serangan yang menewaskan petugas darurat di desa Front di Lebanon. Menteri Pertahanan Irak Thabet Al-Abbasi mengklaim bahwa Irak dan Amerika Serikat sepakat untuk menarik pasukan koalisi anti-jihadis secara bertahap. Mengutip Arab News pada 9 September, hal itu diumumkan oleh Thabet Al-Abbasi pada Minggu 8 September 2024. Penarikan pasukan itu dijelaskan akan dilakukan dalam 2 tahap, serta dimungkinkan surat perjanjian tersebut akan ditandatangani dalam beberapa hari ke depan. Dijelaskan oleh Abbasi bahwa praktek koalisi akan menarik diri dari pangkalan di Baghdad dan bagian lain dari Irak federal pada bulan September 2025, serta menarik diri dari wilayah otonomi Kurdistan Utara pada bulan September 2026. Perlu diketahui, Amerika Serikat memiliki sekira 2.500 tentara di Irak dan 900 di Suriah sebagai bagian dari koalisi internasional melawan kelompok Daesh. Kelompok Daesh adalah kelompok yang merebut sebagian wilayah Irak dan Suriah pada tahun 2014, namun masih sering beroperasi di daerah gurun terpencil walaupun sudah tak berkuasa, sehingga pasukan keamanan Irak mengklaim bahwa mereka kini mampu menangani sisa-sisa Daesh tanpa bantuan. Eskalasi di tepi barat disebut menjadi tanda konflik regional multifront dimulai. Mengutip Arab News pada 9 September, operasi militer Israel yang mematikan dan serangan terhadap pemukim Yahudi memicu kerusuhan. Kekerasan dilaporkan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda, meskipun beberapa komandan militan telah dihabisi oleh pasukan keamanan Israel. Diketahui serangan militer Israel telah merenggut nyawa lebih dari 662 warga Palestina serta 24 warga Israel di tepi barat sejak 7 Oktober. Jumlah dan aksi eskalasi itu disebut menjadi pemicu meningkatnya kekhawatiran mengenai munculnya front aktif baru dalam konflik regional. Dikabarkan tepi barat telah lama menjadi pusat kerusuhan, tetapi kejadian baru-baru ini telah menyebabkan volatilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan pemerintah Israel meningkatkan operasi militer di tepi barat, termasuk serangan besar-besaran oleh tentara yang didukung oleh kendaraan lapis baja dan bulldozer di Jenin, Tulkarim, dan daerah lainnya. Israel menyebut bahwa Sinwar bersaudara tidak kebal kematian.
Pihaknya yakin bisa menangkap Yahya Sinwar dan Mohamed Sinwar hanya dengan menunggu satu kesalahan yang dibuat oleh mereka. Mengutip Sky News Arabia pada 9 September, hal itu diutarakan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada Minggu 8 September 2024. Dijelaskan oleh Gallant bahwa Sinwar bersaudara tidak kebal. Yahya Sinwar dan Mohamed Sinwar disebut akan bernasib sama dengan Muhammad Deif dan Marwan Isa. Serta Israel yakin jika Sinwar bersaudara membuat kesalahan, maka pihaknya bisa menangkap keduanya. Diketahui pernyataan Gallant itu diungkap setelah beberapa upaya mewujudkan gencatan senjata gagal dicapai, sehingga Yoav Gallant mengatakan Israel akan terus memberikan tekanan militer dengan cara menyerang Hamas demi menangkap Muhammad Sinwar dan juga Yahya Sinwar. Sehingga Yoav Gallant mengatakan Israel akan terus memberikan tekanan militer dengan cara menyerang Hamas demi menangkap Mohamed Sinwar dan juga Yahya Sinwar. Selain itu, Gallant juga menekankan bahwa Israel hanya perlu mencapai dua tujuan di Gaza, yaitu melenyapkan Hamas dan memulangkan para tentara yang diculik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.